Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang kebebasan yang menghancurkan, jatuh tanpa disadari. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gadis kota yang tak pulang. Lira berdiri di balkon lantai 7 sebuah apartemen teman, tempat yang bahkan bukan miliknya, tapi sudah seperti rumah kedua. Angin malam mengibas rambut hitamnya, sementara lampu-lampu kota Jakarta berkilau seperti bintang palsu yang terlalu dekat. Di belakangnya, musik EDM memecah udara, alkohol tumpah di lantai, dan suara tawa orang-orang yang berpura-pura bahagia bercampur jadi satu. Di sini, Lira bukan siapa-siapa, tapi sekaligus jadi siapapun yang dia mau. Gaun crop top hitam menempel di badannya yang ramping, make up-nya sempurna walau sudah jam 3 pagi. Dari jauh, ia tampak seperti cewek yang hidupnya selalu beruntung. Cantik, percaya diri, dicari banyak orang. Tapi di balik eyeliner tajamnya, ada mata yang selalu tampak lelah. Di dalam ruangan, seorang cewek mabuk setengah sadar memanggil. Lira A. Minum sini. Lo belum kalah sama gue. Lira cuma tersenyum malas. Ia mematikan rokoknya di asbak dan mengambil gelas plastik dari meja. Isi minumannya kuat, aroma alkohol menusuk, tapi ia menenggaknya tanpa pikir panjang. Panas di tenggorokan itu justru membuatnya merasa hidup. Bukan nyaman, bukan bahagia, tapi hidup, meski cuma sedikit. Seorang cowok mendekat dari belakang. Bajunya mahal, parfumnya kuat, dan senyumnya seperti seseorang yang sudah terlalu sering membohongi diri sendiri. Lira, ikut gue bentar, katanya sambil menyentuh lengannya. Lira menoleh pelan, membiarkan cowok itu menariknya masuk ke ruangan yang lebih gelap. Musik berganti jadi lebih keras, lampu berputar warna ungu kebiruan. Cowok itu merapat, gue punya sesuatu yang bisa bikin malam lo lebih enak. Lira mengangkat alis. Yang bikin gue lupa sama hidup? Tanyanya datar. Cowok itu tertawa kecil. Kurang lebih. Lira menghela napas, mengalihkan pandangan ke jendela kaca besar tempat kota terlihat bagaikan dunia lain. Dunia tempat orang normal tidur, bangun pagi, bekerja, makan teratur, hal-hal yang sudah lama tidak ia miliki. Ia balik menatap cowok itu. Senyumnya tipis. Lelah. Tapi menantang. Ya udah, katanya. Gue ikut. Sebelum pintu ruangan tertutup, Lira sempat melihat jam di ponselnya. Pukul 3.47. Ada 5 panggilan tak terjawab dari ibunya. Ia menatap itu selama 2 detik, hanya 2 detik, lalu mengunci layar dan memasukkan ponsel ke tas kecilnya. Malam masih panjang. Dan Lira, seperti biasa, tidak punya niat untuk pulang. Alkohol, lampu ungu, dan keputusan buruk. Klub itu penuh sesak, lantai licin oleh minuman tumpah, tubuh-tubuh menari tanpa ritme, dan asap rokok menggantung rendah seperti kabut beracun. Lampu ungu terus berkedip, membuat semuanya terlihat lebih samar, lebih rusak, lebih mudah dilupakan. Lira berjalan masuk bersama cowok tadi, melintasi kerumunan yang menatapnya dengan campuran kagum dan iri. Ia sudah terbiasa jadi pusat perhatian, bukan karena ia menginginkannya, tapi karena itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih relevan. Cowok itu menyerahkan sebuah gelas. Minum dulu. Biar cair, katanya. Lira mengangguk tanpa tanya.
Cairan pahit itu meluncur ke tenggorokannya, meninggalkan sensasi panas yang menyenangkan. Beberapa menit kemudian, musik terasa lebih pelan, lampu terlihat lebih lembut, dan langkahnya jadi lebih ringan. Dunia mulai berputar, tapi dengan cara yang ia kenal baik. Di sisi ruangan, sekelompok cewek memanggil namanya. "Lira, sini. Foto dulu." Ia mendekat, tersenyum, memiringkan kepala, pose andalannya. Flash kamera menyala, menangkap gambar seorang gadis yang tampak bahagia. Padahal, bahkan ia sendiri tidak ingat kali terakhir ia benar-benar merasakan bahagia. Selesai foto, salah satu cewek menyodorkan sesuatu kecil dalam tangannya. "Lo mau? Biar tambah enak." Lira menatapnya sebentar. Ia tahu apa itu. Ia tahu risikonya. Ia tahu ini langkah buruk lainnya dalam daftar panjang keputusan bodoh yang ia ambil. Tapi hidupnya sudah terlanjur seperti ini, kan? "Dikit aja," katanya akhirnya. Cewek itu tersenyum. "Good girl." Beberapa menit setelah itu, semuanya terasa lebih cepat tapi sekaligus lebih lambat. Gerakan orang-orang seperti bayangan panjang yang tertarik angin. Musik berdenyut di tulang dada. Pikirannya melayang-layang entah kemana. Lira berjalan keluar, ke tangga darurat belakang klub. Udara malam menusuk kulitnya, tapi setidaknya di sini ia bisa bernapas. Ia duduk di anak tangga dingin, memegangi kepalanya yang mulai berputar. Ponselnya bergetar. Nama ibu muncul di layar. Lira menggigit bibir. Tangannya gemetar sedikit saat ia menyentuh layar, tapi ia kembali menekan tombol ignore. Secepat itu. Semudah itu. Ia menutup mata dan bersandar pada dinding dingin. "Besok gue pulang, mungkin," gumamnya. Tapi dalam hati, ia tahu. Setiap kali ia bilang besok, yang datang selalu malam lain yang lebih berat. Dan keputusan buruk yang lebih dalam. Teman yang tak pernah benar-benar teman. Lira bangun dengan kepala berat, masih memakai eyeliner yang luntur dan baju semalam. Ia tergeletak di sofa apartemen seseorang, bukan temannya dekat, cuma orang yang pernah muncul di pesta dan menawarkan tempat tidur seadanya. Musik samar dari kamar sebelah masih terdengar, tanda pesta itu belum benar-benar berakhir. Ia duduk dan memeriksa ponsel. Puluhan notifikasi masuk. "Lira nanti villa ya. Lo wajib ada. Jangan ngilang, lo bikin vibe-nya hidup. Outfit hitam, jangan malu-malu." Banyak pesan. Banyak orang. Tapi tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Lira keluar dari apartemen dalam keadaan linglung, menyusuri lorong yang bau alkohol dan asap. Di luar, udara pagi nyaris tidak membantu. Ia menuju minimarket, membeli air mineral besar, lalu duduk di bangku kecil depan toko. Ia baru menenggak beberapa teguk ketika dua temannya datang naik motor. Ceweknya melambai heboh. "Lira A, hidup juga lo. Gimana semalam?" Lira mengangkat bahu. Bangun-bangun udah di sofa orang. Cowok di sebelah cewek itu menyodorkan vape. "Coba dulu, biar fresh." "Enggak. Kepala gue muter," jawab Lira. Mereka tertawa, seolah itu hal normal. Lalu cewek itu langsung mengangkat ponselnya. "Nanti malam jangan lupa, ya. Villanya gila gede. Lo harus dateng, sumpah." Cowok itu menambahkan, "Lo kan pusat pestanya. Kalau lo nggak dateng, garing." Lira menatap mereka lama. Dua orang yang hampir setiap malam memanggil namanya keras-keras,
tapi setiap pagi selalu sibuk sendiri. Dua orang yang mengaku dekat, tapi tidak pernah benar-benar ada. Malam ini lagi, tanya Lira pelan. Yalah, lo fix dateng kan? Cewek itu mendesak. Lira tersenyum kecil, senyum capek yang ia pakai ketika ia tidak punya pilihan lain. Ya udah, gue dateng. Mereka puas, lalu pergi, meninggalkan Lira dengan kebisingan motor dan botol air mineral yang hampir kosong. Ia mengecek pesan lain. Dari ibunya. Lira pulang ya. Ibu tunggu. Kamu nggak apa-apa. Lira menggigit bibir. Jemarinya gemetar sedikit, ingin membalas, tapi akhirnya ponsel itu ia matikan. Ia menengadah ke langit mendung. Teman-temannya palsu, tapi sepi lebih menyakitkan. Dan Lira masih terlalu takut menghadapi dirinya sendiri. Ya udah, katanya pada diri sendiri. Kayak biasa, gue milih mereka lagi. Ia bangkit dan berjalan pergi, masuk lagi ke dunia yang menampungnya tanpa pernah benar-benar peduli. Villa di ujung kota. Malam itu Lira tiba di sebuah villa besar di pinggiran kota. Musik sudah terdengar bahkan sebelum ia masuk gerbang, bass mengguncang tanah, bercampur dengan tawa dan teriakan orang-orang yang datang lebih awal. Lampu-lampu neon biru dan ungu menyorot halaman, membuat semuanya terlihat seperti pesta liar dalam film yang tidak pernah punya akhir bahagia. Begitu Lira melangkah masuk, beberapa orang langsung memanggil namanya. Lira A. Dateng juga. Anjir, outfit lo gila keren. Ia hanya tersenyum. Gaun hitam ketat dan jaket kulitnya memang memancing perhatian, tapi itu semua cuma tameng. Senjata supaya ia terlihat kuat ketika sebenarnya ia rapuh. Di ruang tengah, musik memekakkan telinga. Orang-orang menari, beberapa sudah mabuk berat, beberapa lain duduk sambil bermain sesuatu di meja, pil kecil, plastik putih, botol vodka tanpa tutup. Udara pengap penuh asap berbagai macam. Lira mengambil minuman dari meja tanpa tanya, meneguknya cepat. Ia butuh panas itu di dadanya. Butuh rasa kebas di kepala. Butuh lupa. Seorang cowok menghampiri, cowok yang menjemputnya semalam di klub. Senyumnya licin, seperti seseorang yang selalu punya agenda. Gue tahu lo bakal dateng, katanya. Gue kan jarang nolak pesta, balas Lira. Cowok itu tertawa, lalu menggenggam pergelangan tangan Lira dengan lembut tapi memaksa. Ayo, gue mau nunjukin sesuatu. Lira mengikuti tanpa protes. Mereka naik ke lantai 2, ke kamar yang lebih tenang tapi tetap dipenuhi aroma alkohol dan parfum mahal. Di atas meja kecil dekat jendela, ada beberapa benda yang Lira kenal dengan sangat baik dan sangat ingin hindari, tapi selalu gagal. Cowok itu berkata pelan, hampir berbisik, cuma sedikit. Biar lo relas. Semua orang di bawah udah ambil. Lira menatap benda itu. Ia tahu ini salah. Tahu ini langkah bodoh lain yang cuma akan menambah kekacauan. Tapi dunia sudah terlalu berat untuk ia hadapi dengan kepala yang jernih. Dikit aja, katanya akhirnya. Cowok itu tersenyum puas. Good. Beberapa menit kemudian, semuanya mulai terasa kabur. Lampu kamar terlihat seperti pelangi yang pecah. Napasnya terasa ringan, pikiran melayang seperti awan tipis. Di bawah, suara pesta terdengar jauh, seolah dunia memudar pelan-pelan. Lira berdiri di depan jendela, memandangi villa yang penuh orang, penuh tawa palsu, penuh kepalsuan yang anehnya membuatnya nyaman. Ia memejamkan mata. Dalam hati, ia tahu. Setiap langkah yang ia ambil malam ini,
akan menambah luka yang harus ia tanggung besok pagi. Tapi Lira bukan tipe yang memikirkan besok. Ia hanya menjalani dunia yang ada di depan mata. Sekacau apapun bentuknya. Pagi yang selalu menyiksa. Sinar matahari yang terlalu terang menusuk mata Lira ketika ia membuka kelopak matanya. Kepalanya berdenyut seperti dipukul dari dalam, tenggorokannya kering, dan seluruh tubuh terasa berat, seolah malam tadi menyedot seluruh energinya. Ia terbaring di kasur villa, masih memakai gaun hitam yang kusut. Musik sudah berhenti, tapi suara berantakan dari lantai bawah terdengar, botol pecah, langkah orang mabuk, dan suara beberapa orang yang masih tertawa tanpa sadar waktu. Lira duduk pelan. Ruangan berputar sedikit. Di meja dekat kasur, ada gelas plastik, botol vodka kosong, dan beberapa benda lain yang harusnya tidak pernah ia sentuh, tapi ia sentuh juga, lagi dan lagi. Lira memalingkan wajah, jijik, entah kepada benda itu atau kepada dirinya sendiri. Ia berdiri, meraih jaketnya, lalu keluar kamar. Lorong villa berantakan, ada cewek tidur bersandar ke dinding, cowok terkapar di lantai, dan musik dari speaker kecil masih menyala setengah mati. Di dapur, Lira mengambil air mineral dan duduk di pojok. Ia meneguk air itu dalam sekali teguk, mencoba menenangkan tubuhnya yang gemetar halus. Beberapa menit kemudian, cewek temannya datang sambil tertawa kecil. "Lira A, hidup lu? Gila semalam lo parah banget." Lira mengerjapkan mata, mencoba mengingat. "Gue? Ngapain?" Cewek itu mengangkat bahu santai. "Banyak. Tapi ya biasalah lo." Jawaban itu membuat dada Lira terasa sesak. Biasa. Seolah versi dirinya yang kacau ini adalah standar yang semua orang terima. "Ada charger?" tanya Lira. Cewek itu menyerahkan charger tanpa melihatnya. Lira menancapkan ponsel, lalu menunggu layarnya menyala. Begitu hidup, notifikasi langsung membanjir. Dari ibu, 6 pesan. Dari ayah, 2 panggilan tak terjawab. Dari rumah, "Lira, kamu di mana? Tolong pulang." Lira menatap itu lama. Ada rasa bersalah menyengat di dadanya, tapi rasa itu langsung ditutup oleh suara cowok dari belakang. "Lira A, sisa minuman masih ada nih kalau lo mau bangun lagi." Semua orang di villa itu hanya mengenal satu sisi dirinya. Lira yang tidak pernah menolak pesta. Lira yang kuat, gila, hidupnya bebas. Bukan Lira yang duduk dengan tangan gemetar dan hati yang penuh penyesalan. Ia mematikan layar ponsel. "Enggak," jawabnya. "Gue mau pulang." Cowok itu mengerutkan kening. "Sekarang? Kan masih pagi." Lira berdiri tanpa menjawab. Ia mengambil tasnya, memakai sepatu, dan berjalan keluar villa while orang-orang melihatnya dengan ekspresi bingung, seolah keputusan pulang pagi adalah hal paling aneh yang pernah ia lakukan. Di luar, angin pagi terasa dingin. Terlalu dingin. Jakarta terlihat jauh lebih sepi daripada malam-malam liar yang ia jalani. Lira menarik napas panjang. Lelah. Mual. Kosong. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa benar-benar ingin pulang. Tapi langkahnya tetap berat, seolah ada dinding tak terlihat yang selalu menariknya kembali ke dunia yang sama. Dunia yang pelan-pelan membunuhnya. Pulang yang tidak pernah tenang. Lira akhirnya naik ojek pulang. Angin pagi menerpa wajahnya, membuat eyeliner yang tersisa semakin luntur. Jalanan masih sepi, tapi hatinya justru makin bising. Setiap detik perjalanan itu terasa seperti ia sedang mendekati sesuatu yang selama ini ia hindari, rumah.
Begitu turun di depan gerbang, ia ragu untuk melangkah. Tangannya dingin, napasnya pendek. Sudah lama ia tidak pulang dalam keadaan sadar penuh. Biasanya ia pulang subuh dengan langkah limbung atau tidak pulang sama sekali. Ia membuka pintu pelan. Suara sendal ibunya terdengar dari dapur. "Lira!" Suara itu lembut, tapi lelah. Lira memejamkan mata sejenak sebelum menjawab, "Ibu." Ibunya keluar, kerudungnya kusut, matanya sembab seperti habis menangis. Ketika melihat keadaan Lira yang kusut dan bau alkohol, wajahnya hancur seketika. "Kamu dari mana lagi, Nak?" Pertanyaan sederhana, tapi Lira tidak punya jawaban yang layak. "Teman," jawabnya pendek. Ibunya mendekat, memegang pipinya. "Ibu telepon berkali-kali. Ibu takut sesuatu terjadi sama kamu." Lira menunduk. Rasa bersalah itu datang lagi, menyiksa. Tapi seperti biasa, ia menutupinya dengan sikap dingin. "Gue capek, Bu. Mau tidur." Ibunya tidak menahan, tidak marah, tidak teriak. Hanya berkata pelan, "Ibu cuma mau kamu baik-baik saja." Kalimat itu jauh lebih menusuk daripada kemarahan apapun. Lira masuk ke kamarnya. Aromanya sudah tidak familiar karena ia jarang berada di sini. Ia menjatuhkan diri ke kasur, menatap langit-langit. Di luar, ibunya mengetuk pintu pelan. "Nanti kalau bangun, kita ngomong ya." Lira tidak menjawab. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia benci pulang. Karena rumah selalu mengingatkan siapa dirinya sebelum semua ini. Dan Lira tidak yakin ia masih bisa kembali jadi orang itu lagi. Lingkaran yang semakin menutup. Lampu-lampu klub malam itu berpendar seperti denyut jantung yang kacau. Lira melangkah masuk bersama dua teman barunya, teman yang bahkan namanya ia belum benar-benar hafal, tapi selalu mengajaknya ke tempat pelarian seperti ini. Musik menghantam dada, membuat pikirannya mati rasa. Di tengah kerumunan yang berteriak dan menari, ia merasa bebas, tapi kosong. Di tangan kanan, ada gelas berisi minuman yang ia bahkan tak tahu isinya apa. Seseorang memberikannya, dan seperti biasa, ia ambil saja. Tak tanya, tak pikir panjang. "Relas, Lira." "Malah masih panjang," kata seseorang sambil menepuk pinggangnya terlalu akrab. Lira tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Entah sejak kapan, ia mulai tidak nyaman dengan sentuhan asing itu. Ritual malamnya makin hari makin berat. Lebih banyak minum, lebih banyak tempat baru, lebih banyak orang yang ia tidak ingat wajahnya keesokan hari. Ia keluar sebentar ke area parkir, mencoba menghirup udara segar. Tapi bahkan udara malam pun terasa sesak. Ponselnya bergetar. Pesan dari orang yang seharusnya ia hindari, tapi selalu ia datangi. "Lira, balik ke dalam. Temen gue mau kenalan." Lira menatap layar lama, sangat lama. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Ada bagian dalam dirinya yang berteriak, menyuruhnya pulang. Tapi sebagian lain, bagian yang sudah terlalu jauh terbenam dalam dunia ini, menariknya kembali. Ia menghela napas pelan, menjatuhkan sisa rokoknya, lalu melangkah masuk lagi. Meski hatinya mengatakan, "Jangan." Titik pecah yang tidak terduga. Malam itu klub terasa lebih penuh dari biasanya. Lampunya berkedip cepat, musiknya lebih keras sampai dada Lira ikut bergetar. Begitu masuk, teman-teman barunya langsung melambaikan tangan. "Lira A, sini, duduk. Gue pesenin minuman spesial buat lo." Ia duduk,
meski perasaan tidak enaknya dari bab sebelumnya masih menggantung di dada. Gelasnya cepat terisi, tawa mereka memekakan telinga, dan sentuhan-sentuhan asing itu kembali datang tanpa permisi. Semuanya terasa berlebihan, tapi Lira berpura-pura baik-baik saja. Setengah jam berlalu sebelum ia mulai merasa ada yang aneh. Pandangannya bergeser ganda. Kepalanya berat, bukan seperti mabuk biasa. Perutnya mual tanpa alasan. Lira, lo pucat banget, kata seseorang sambil menyentuh bahunya. Tapi nada suaranya lebih terdengar takut repot daripada benar-benar peduli. Lira mencoba bicara, namun lidahnya seperti kaku. Suara musik terdengar jauh, seperti tenggelam di air. Seseorang berdiri di sampingnya. Udah, gue bawa dia keluar. Dia kecapean. Tak ada yang keberatan. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Mereka semua hanya melambaikan tangan seolah itu hal biasa. Lira dipapah keluar. Udara malam menyentuh kulitnya, tapi tidak membantu sedikit pun. Lo, siapa? Gumamnya lirih. Kakinya lemas, dunia berputar cepat. Orang itu tidak menjawab. Genggamannya di lengan Lira terlalu keras. Terlalu memaksa. Ketakutan datang terlambat, tapi tetap datang. Untuk pertama kalinya, Lira sadar bahwa semua kebebasan yang ia kejar selama ini punya harga, dan mungkin malam ini ia sedang membayarnya. Dunianya memudar. Cahaya lampu klub menjauh. Semua suara berubah menjadi gema kosong. Sampai akhirnya, gelap total. Bangun di tempat yang tidak ia kenal. Lira tersentak bangun. Kepalanya berat, tenggorokannya kering, dan tubuhnya terasa seperti habis dipukul dari dalam. Ia membuka mata perlahan, dan langsung sadar. Ini bukan kamarnya. Bukan juga tempat yang pernah ia datangi. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut. Kasurnya asing. Aromanya asing. Dan suara napas seseorang dari arah pintu membuat tubuh Lira menegang. Ia memaksakan diri duduk. Kakinya gemetar, tapi ia harus tahu di mana dia. Pintu terbuka pelan. Sosok laki-laki masuk sambil membawa botol air. Oh, udah bangun. Nada suaranya terlalu santai, seolah semua ini normal. Lira langsung mundur ke ujung kasur. Gue di mana? Suaranya pecah, serak. Tenang aja. Tadi lo hampir pingsan di klub. Gue cuma nolongin. Tolongin? Tapi kenapa ia tidak pernah lihat wajah orang ini sebelumnya? Kenapa ia tidak dibawa ke rumah salah satu temannya? Kenapa ia ada di kamar asing? Kecurigaan membuat napasnya berat. Gue nggak ngapa-ngapain lo, katanya sambil mengangkat tangan seolah membela diri. Lo cuma butuh istirahat. Lira memejam sebentar, mencoba mengingat. Semua samar. Hanya ingatan tentang minumannya yang terasa beda. Tangannya yang dipapah keluar. Suara musik yang menjauh. Ia menatap orang itu. Balikin gue. Sekarang. Laki-laki itu terdiam beberapa detik. Senyumnya memudar. Dan untuk pertama kalinya, Lira melihat tatapannya membuat tubuhnya merinding. Tapi lo belum kuat jalan, katanya lembut, terlalu lembut, sampai terasa mengancam. Lira spontan turun dari kasur. Kakinya hampir roboh, tapi ia paksa berdiri. Ia harus keluar. Harus kabur. Harus menjauh dari tempat ini. Lira, jangan sentuh gue. Ia berlari ke pintu, meski jalannya sempoyongan.
Koridor sempit menyambutnya. Ia tidak peduli mau kemana, asal bukan kembali ke kamar itu. Langkah laki-laki itu terdengar mengejar. Panik, ketakutan, denyut jantung seperti mau meledak. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Lira sadar, hidup yang ia kira bebas, ternyata sudah membawa dia tepat ke titik paling gelap yang pernah ia alami. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil kabur. Tapi malam itu, satu hal jelas. Lingkaran yang menutupinya selama ini akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Keluar dari neraka, masuk ke sunyi. Lira berhasil mencapai pintu keluar apartemen itu. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu, tapi pintunya terbuka dan udara malam langsung menyergap wajahnya. Ia berlari menuruni tangga, langkahnya masih goyah, pusingnya masih menghantam kepala, tapi ketakutannya jauh lebih besar daripada rasa sakit manapun. Di belakangnya terdengar suara pria itu. "Lira, tunggu. Lo salah paham." Ia tidak menoleh, tidak peduli, tidak percaya. Lira keluar ke jalanan kecil di belakang gedung apartemen. Lampu-lampu jalan redup, suara motor jauh terdengar, tapi setidaknya tidak ada lagi sentuhan asing, tidak ada tatapan mengancam, tidak ada ruangan gelap yang membuatnya ingin muntah ketakutan. Ia menahan diri untuk tidak jatuh. Ia berjalan terus sambil berpegangan pada dinding. Hingga akhirnya ia melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, langsung berdiri saat melihat Lira masuk dengan kondisi kacau. "Dek, kamu kenapa?" Suara itu lembut, penuh khawatir, sesuatu yang Lira sudah lama tidak dengar. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Tangisnya meledak tanpa bisa ditahan lagi. Ibu itu langsung membawakan air, kursi, bahkan menyelimutinya dengan jaket tipis. Tidak banyak tanya, hanya memastikan Lira tidak pingsan. Setelah beberapa menit, ibu itu membantu Lira memesan ojek untuk pulang. Saat duduk di belakang motor, angin malam menerpa wajahnya. Untuk pertama kali dalam waktu lama, Lira merasa sadar. Jantungnya masih berdebar, tapi otaknya mulai jernih. Ketika sampai di rumah, ia masuk kamar pelan-pelan, menutup pintu, dan langsung duduk di lantai sambil memeluk lutut. Kamar itu sunyi. Tidak ada musik keras. Tidak ada gelas minuman. Tidak ada tangan asing, hanya dirinya sendiri. Dan di tengah sunyi itu, Lira akhirnya mengakui satu hal yang selama ini ia tolak. Kebebasan yang ia kejar bukan kebebasan. Itu hanya pelarian yang perlahan menghancurkan hidupnya. Malam itu, ia menatap wajahnya sendiri di cermin. Mata sembab, bibir pucat. Tapi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah lama hilang. Ketakutan untuk kehilangan dirinya sendiri. Ketakutan itu justru jadi penyelamat. Lira mengambil ponsel, membuka semua kontak teman, klubnya, dan menghapus satu persatu. Tanpa ragu, tanpa menoleh. Besok, hidupnya tidak akan langsung berubah. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah awal yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia lakukan dalam hidupnya.